Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PAIP. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu, Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS Filsafat Pendidikan Islam, yaitu yang mana pertanyaan nomor 1 bagian A. Apa masalah pendidik atau guru Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Masalah pendidik guru Islam pada saat ini, yang pertama yaitu penguasaan materi keilmuannya rendah, terutama pada guru PAI SMP SMA. Jikalau SD mungkin tidak terlalu bermasalah karena materinya masih relatif gampang. Yang kedua, lebih menekankan pada ranah kognitif atau ilmu. Yang ketiga, penggunaan media, sumber dan sarana yang belum memadai. Kebanyakan guru PAI lemah dalam penggunaan ICT atau ilmu teknologi. Yang keempat, penguasaan metode pembelajaran, yaitu pembelajaran yang masih berorientasi teacher-centered learning. Yang kelima, yaitu penguasaan terhadap keterampilan penilaian pembelajaran. Dan solusinya yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi guru, yaitu kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Maka peningkatan dan kemampuan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata. Perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja proses belajar mengajar di kelas. Meningkatkan kompetensi guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru, tuntutan profesi dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian yang penting dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Pertanyaan yang B, ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Pada saat ini permasalahannya yaitu kurangnya pengaruh pendidikan karakter yang telah diajarkan kepada peserta didik dan banyaknya peserta didik yang terlena akan kecanggihan teknologi yang bukan berpengaruh positif tetapi negatif. Yaitu solusinya, agar peserta didik lebih mempunyai karakter dan akhlak yang bagus, maka di sini peran orang tua juga diperlukan untuk mengatasinya. Dan orang tua juga bisa membatasi anak untuk tidak bermalas-malasan dan diarahkan untuk memperbanyak hal-hal yang positif. Baiklah, bagian C, apakah kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Kelebihan dan kekurangan kurikulum madrasah. Kelebihan, selain mempelajari ilmu agama, juga mempelajari ilmu umum. Sistem pendidikan bukan lagi tradisional, namun lebih modern. Yang C, kebebasan memilih pola pendekatan, bahkan sistem pembelajaran yang digunakan tanpa terikat dengan model-model tertentu. Kekurangannya yaitu banyaknya yang kurang minat untuk belajar di madrasah, yaitu yang di pelajaran Islam madrasah, EMIN, contohnya EMIN, Sekolah Islam EMIN, MTS, dan MAN. Yang kedua, banyaknya menganggap bahwa madrasah hanya mempelajari ilmu agama
agama saja. Dan yang C, pendidikan madrasah belum berkembang secara optimal. Baiklah, pertanyaan yang D. Mengapa lembaga pendidikan Islam yaitu MIN, MTS, MAN kurang diminati oleh para pelajar Islam, yaitu khususnya terhadap peserta didik di SD, SMP, SMA. Jelaskan penyebab dan tawarkan solusinya. Karena sistem pembelajaran kurikulum pembelajaran antara MIN, MTS, MAN itu berbeda dengan SD, SMP, SMA. Sekolah MIN, MTS, MAN itu banyak materi pembelajaran agamanya, sehingga waktu pulang kegiatan banyak sekali yang berbeda dengan SD, SMP, SMA yang pelajarannya itu bersifat umum. Tidak ada materi pembelajaran Islam, cuma dalam seminggu ada 2 kali pertemuan, yaitu pembelajaran PAI. Itu pun bersifat umum, tidak khusus untuk belajar untuk khusus seperti adanya di MIN akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Solusi yang ditawarkan, sebaiknya anak murid atau peserta didik sebelum melanjutkan ke jenjang selanjutnya diberi masukan terlebih dahulu mana yang baik dan bermanfaat baginya jika selesai melakukan sekolah, dan diberi perbedaan mana yang baik dan cocok untuk si anak, mau SD, SMP, SMA, atau MIN, MTS, MAN, itu sekolah yang mengajarkan yang berbasis Islam. Baiklah, yaitu pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat, dan jelaskan pula apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Jawabannya, berdasar pengertian masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam hal ini, penyampaian target kurikulum hanya merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penentuan kualitas pendidikan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlibatan berbagai pihak terkait mutlak diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehubungan dengan itu, masyarakat yang di dalamnya termasuk kelompok agama dan swasta mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekadar harapan, tetapi merupakan tuntutan yang mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam lingkup masyarakat kecil maupun skala yang luas, sebenarnya telah ada sejak dulu, yang tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi di masyarakat. Melihat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, maka perlu ditingkatkan lagi lebih kualitas dan intensitasnya, bentuk perlibatan maupun jangkauannya, yang kesemua itu hanya akan terwujud apabila terdapat saling pengertian antara pihak yang terkait, di antara pihak pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan lifelong education. Bagaimana lifelong education untuk menciptakan bagaimana pandang Islam tentang lifelong education? Sejauh mana urgensi lifelong education untuk menciptakan civil society atau masyarakat madani, dan
Apa usaha konkret yang akan Anda lakukan ke depan untuk mengimplementasikan serta membudayakan lifelong education di lingkungan tempat tinggal Anda? Baik, yang dimaksud dengan lifelong education itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Bagaimana pandangan Islam tentang lifelong education? Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan sejak anak dalam kandungan sampai meninggal dunia, untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana dan sejauh mana organisasi lifelong education untuk menciptakan infrastruktur masyarakat madani? Komitmen menuju demokratisasi terkait dengan upaya menciptakan dan mengembangkan civil society dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Namun upaya tersebut memerlukan kesadaran dan pemahaman segenap lapisan masyarakat termasuk peserta didik terhadap karakteristik budaya dan peradaban yang selaras dengan konsep civil society. Terlebih lagi jika berbagai tingkah laku yang diwujudkan oleh sebagian komponen masyarakat justru masih bertolak belakang dengan nilai civil society, berupa adanya pemaksaan kehendak, penekanan dari golongan mayoritas dan minoritas, tindakan anarkis, dan lain sejenisnya. Tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah bagaimana menyebarluaskan dan menanamkan nilai civil society tersebut dan membangun karakteristik budaya dan peradaban yang selaras dan modernisasi tanpa melupakan jati diri dan keunikan sebagai bangsa. Salah satu instrumen potensial dalam menyebarluaskan penanaman nilai-nilai civil society adalah melalui pendidikan yang seperti sekarang ini, yaitu sudah menyebar luas dan sudah banyak sekali. Baiklah, bagian itu yang usaha konkret yang dapat Anda lakukan ke depan untuk mengimplementasikan lifelong education di lingkungan tempat tinggal. Usaha yang dapat dilakukan untuk menerapkan lifelong education di lingkungan yaitu yang ke depannya. Pendidikan yaitu melalui pendidikan yaitu menjelaskan betapa pentingnya belajar untuk menanamkan pengetahuan tanpa batas usia. Terlihat juga dengan zaman menjelaskan betapa pentingnya untuk menambah pengetahuan tanpa batas usia. Terlihat juga dengan sebagai zaman yang semakin berubah tambah maju, maka kita sebagai masyarakat jangan sampai ketinggalan zaman. Dengan diterapkannya pendidikan seumur hidup, masyarakat dapat belajar di mana kapan saja tanpa batas usia guna untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Baiklah, pertanyaan yang itu nomor 4. Jelaskan ciri-ciri khas NU dan Muhammadiyah. Kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam Indonesia, serta Anda kritisi letak persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah dan bagaimana sikap Anda terhadap kedua organisasi tersebut. Ciri-ciri Muhammadiyah, ciri-ciri khas NU dan Muhammadiyah. NU. Pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama yaitu al-i'timad ala nafsi, yaitu berdikari. Dan yang kedua fil ijtimaiyah, yaitu memasyarakat. Artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri oleh masyarakat. Ketika masyarakat mau belajar atau mau menyekolahkan
menyekolahkan anaknya di pesantren atau madrasah, mereka hanya ditunjukkan tempatnya oleh kiai, kemudian mereka membangun kamar sendiri. Hal itu sekarang bergeser, pesantren atau madrasah tidak berdikari. Mereka juga mencari sumbangan ke pemerintah, wali santri, karena tidak otomatis menyumbang, kecuali ada tarikan dari pihak sekolah. Jadi tidak ada kesukarelaan seperti dulu. Kalau wali santri menitipkan anaknya ke pesantren, maka bangunan pesantren menjadi tanggung jawab Muhammadiyah. Menurut GERS, titik berat program Muhammadiyah adalah di bidang pendidikan, yaitu sistem pengajaran berpolakan sistem sekolah negeri. Sistem pendidikan dan pengajaran tersebut bukan dimaksud untuk menciptakan sendiri suatu sistem pendidikan Islam, melainkan organisasi sistem pendidikan swasta yang sejajar dan sistem nasional. Memang sejak awal kelahirnya Muhammadiyah cenderung menyesuaikan dengan pendidikan kolonial, sekalipun hanya dalam tata cara penyelenggaraan pendidikan dan bukan dalam materi atau isi tujuan pendidikan. Gerakan yang bersifat akomodatif. Belakangan Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah yang mirip dengan pesantren. Pada dasarnya reorientasi kelembagaan dan reorientasi tujuan pengajaran Muhammadiyah tersebut didasarkan oleh perkembangan dan tuntutan yang muncul yang mengintari untuk melakukan pembaruan kontekstualisasi pengajaran tersebut. Diharapkan agar secara kualitatif pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ciri khasnya antara Muhammadiyah dan NU itu seperti anak didik yang sekarang ini itu seperti pesantren. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu mungkin ciri khasnya sekolah negeri, yaitu seperti SMP, SMA atau SD. Yang kedua itu kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam Indonesia. Kontribusi NU atau disebut dengan Nahdlatul Ulama terhadap perkembangan pendidikan Islam. Setiap masa ke masa perkembangan pemikiran keagamaan di Nahdlatul Ulama sesungguhnya menunjukkan fenomena yang unik dan menarik. Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki. NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui lembaga pesantren, NU juga mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transisi keilmuan dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya. Pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Meskipun dalam perkembangan terakhir sistem pendidikan di pesantren maupun perguruan tinggi Islam berbasis NU juga perlu terobosan-terobosan baru dalam rangka memutus dikotomi antara pendidikan agama dengan teknologi. Dalam masa inilah NU dituntut memiliki 5 kekuatan utama, yaitu jika semua bisa dimanfaatkan dengan baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pertamanya itu adalah para kiai, santri, dan para alumni pesantren yang menjadi sumber moralitas dan sumber kebijakan bagi masyarakat banyak. Kedua adalah para intelektual NU yang ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian kekuatan ketiga NU adalah para penguasa NU yang kini semakin banyak. Selanjutnya kekuatan keempat ialah para birokrat yang latar belakang NU yang juga semakin
semakin banyak jumlahnya yang dimanfaatkan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan kekuatan terakhir NU adalah para politikus yang tersebar di berbagai partai politik di Indonesia mengisi posisi-posisi strategis. Dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya dan para kiai. Dengan demikian, pesantren Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat kekompakan perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Baiklah, yaitu kontribusi itu Muhammadiyah dalam pendidikan Islam. Penyarikan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, para dalam mendidik diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai High School Muhammadiyah. Dan selanjutnya berganti menjadi Quick School Muhammadiyah. Pada tahap awal pertumbuhannya, Muhammadiyah menurut Amin tidak membangun koksi-koksi dagang, tetapi membangun sekolah sebanyak mungkin. Pertimbangannya terlalu jelas, yakni dan keterbelakangan tetap saja terikat lengket dalam kehidupan mereka. Lewat doktrin Enlightenment, baik umat Islam Muhammadiyah merintis sekolah maupun sebanyak-banyaknya seperti dikembangkan di atas. Tulisan ini mencoba mengangkat bagaimana faktor modal sosial menjadi kekuatan di dalam gerakan Muhammadiyah, sehingga organisasi gerakan ini mampu melakukan modernisasi dan pembangunan jauh lebih dahulu dari negara, terutama melalui pendidikan. Pentingnya diketahui sejak beberapa tahun terakhir ini ramai dibahas tentang modal sosial. Melalui kekuatan modal sosial ini mengadakan modal finansial dan modal manusia dan hukum kapital. Baiklah, yaitu persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Persamaannya yaitu NU dan Muhammadiyah sama-sama merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Dan yang kedua, sama-sama murid dari Kiai Soleh Darat, yaitu pendirinya. Yang ketiga, baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama memiliki fokus di bidang pendidikan di Indonesia. Perbedaannya yaitu pemahaman fikih NU lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan tiga mazhab lainnya yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali. Mengakui tiga mazhab lainnya yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan Muhammadiyah menegaskan bahwa tidak condong ke satu mazhab dan tidak anti mazhab. Yang kedua yaitu tanggal berdiri yaitu Muhammadiyah berdiri pada tanggal 1912 di Yogyakarta. Sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 1926 di Surabaya. Yaitu yang kedua, pendiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, dan sedangkan NU didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Baiklah, yaitu sikap terhadap kedua organisasi tersebut.
Organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Latar belakang munculan organisasi Islam di Indonesia lebih banyak dikarenakan melalui timbulnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme, sekaligus sebagai respon pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkan dalam bentuk kesadaran berorganisasi. Beruntungnya bangsa ini memiliki dua organisasi, sebab dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi negara yang sangat toleran dan hidup berdampingan antara agama dan kepercayaan yang satu dengan yang lainnya. Sekarang begitu signifikannya peran keduanya tidak ada masalah, maka selesailah minimal setengah dari persoalan.